Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Bapak Hendri Pandupaksi, SPD MPC, dan teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Himatul Hidayah dengan NIM akhir 119 yang akan menjadi moderator pada sesi presentasi hari ini. Namun, sebelum memasuki sesi presentasi hari ini, izinkan saya membacakan terlebih dahulu agenda pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, dilanjut dengan sesi presentasi, dilanjut dengan diskusi dan tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Baik, untuk memasuki agenda yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara presentasi pada hari ini dengan membaca basmalah. Langsung saja untuk memasuki agenda yang kedua, yaitu sesi presentasi. Kepada penyaji, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, di sini kita akan berdiskusi di bab 3. Di bab 3 itu ada integrasi nasional. Bisa di next. Next. Selanjutnya ada pengertian integrasi nasional dari beberapa pakar. Syafaruddin Bahar tahun 1996 mengartikan integrasi nasional sebagai upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Pakar yang kedua ada Riza Nur Arfani tahun 2001. Beliau mengatakan integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Pakar yang ketiga dari Juliati Suroyo tahun 2002 mengatakan integrasi nasional itu bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Dan yang terakhir ada Ramlan Surbakti pada tahun 2010 beliau mengatakan proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Next. Kita sekarang akan membahas tentang pengembangan integrasi itu dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar ini dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contoh, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Suatu bangsa yang sebelumnya berseteru dengan saudara sendiri suatu saat dapat berintegrasi ketika ada musuh negara yang datang atau ancaman bersama yang berasal dari luar negeri. Adanya anggapan musuh dari luar mengancam bangsa juga mampu mengintegrasi masyarakat bangsa itu. Yang kedua, ada pendekatan dengan gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar. Umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Misal, tokoh Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Gaya politik sebuah kepemimpinan
kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya. Yang ketiga, ada strategi dengan kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik misalnya birokrasi juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya, masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan. Yang keempat itu ada ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi dan tujuan itu. Nilai-nilai bersama tidak harus berlaku secara nasional. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat nilai-nilai bersama. Dengan nilai itu, kelompok-kelompok masyarakat di daerah itu bersedia bersatu. Misal, Pela Gadong sebagai nilai bersama yang dijunjung oleh masyarakat Maluku. Pendekatan yang terakhir itu ada dengan cara kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun, jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Orang-orang yang dirugikan dan miskin sulit untuk mau bersatu dan atau merasa satu bangsa dengan mereka yang diuntungkan serta yang mendapatkan kekayaan secara tidak adil. Bisa di next. Mari 8, 7, 8, 5. Beliau, Sunyoto Usman, 1998, menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila 1. Masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Artinya, jika masyarakat memiliki nilai bersama yang disepakati, maka mereka dapat bersatu. Namun, jika sudah tidak lagi memiliki nilai bersama, maka mudah untuk berseteru. Yang kedua, ada masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki cross-cutting affiliation, sehingga menghasilkan cross-cutting loyalty. Artinya, jika masyarakat yang berbeda-beda latar belakangnya menjadi anggota organisasi yang sama, maka mereka dapat bersatu dan menciptakan loyalitas pada organisasi tersebut, bukan lagi pada latar belakangnya. Yang tiga, ada masyarakat berada di atas memiliki sifat saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Apabila masyarakat sering memiliki ketergantungan, saling membutuhkan, saling kerjasama dalam bidang ekonomi, maka mereka akan bersatu. Namun, jika ada yang menguasai suatu usaha atau kepemilikan, maka yang lain akan merasa dirugikan dan dapat menimbulkan perseteruan. Lanjut di slide berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 5 jenis integrasi dan contoh peristiwa integrasi di Indonesia. Menurut Myron Weiner dalam Ramlan Surbatik tahun 2010, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada integrasi bangsa. Integrasi bangsa itu menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Di negara Indonesia, contoh dari integrasi bangsa itu terjadi pada tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU di Fanta.
Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka atau bisa disingkat GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama atau NKRI. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 75 sampai 2005. Lanjut ke jenis integrasi yang kedua. Ada integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Di integrasi wilayah ini ada contoh dari Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 57. Pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia. Yang ketiga, ada jenis integrasi, bisa di next. Terima kasih. Yang ketiga itu ada integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Nilai apa sih yang bagi Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabnya adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Kita lanjut ke jenis integrasi yang keempat. Integrasi yang keempat itu adalah integrasi elit massa. Integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada komplit elit dan massa. Contohnya itu seperti pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Yang terakhir, ada jenis integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Contohnya yaitu pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi Indonesia diawali dengan hasil sidang 1 PPKI. Pada sidang 1 ini, pemilih presiden dan wapres, sedangkan di sidang PPKI kedua pada tanggal 19 Agustus, hasilnya yaitu memutuskan pembentukan 12 kementerian dan 8 provinsi di Indonesia. Itu tadi 5 jenis integrasi yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Baik, langsung saja untuk memasuki agenda yang ketiga, yaitu sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Cindy Nur Faiza dengan NIM akhir 042, izin bertanya. Sebagai generasi sekarang, bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga integrasi bangsa ini? Dilanjut untuk pertanyaan yang kedua.
Ini dijawab dulu atau lanjut pertanyaan kedua ya, Mbak Moderator? Untuk penyaji, ini ini tanya jawabnya ditunggu dulu atau langsung dijawab? Baik, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Cindy. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Mbak Cindy Mau tadi. izin bertanya. Sebentar Mas Raffi, ini saya masih menjawab pertanyaan dari Mbak Oh, Cindy. baik-baik. Pertanyaannya Mbak Cindy tadi sebagai generasi sekarang, bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga integrasi bangsa ini? Baik, kita sebagai mahasiswa, ada kalanya output dari belajar ini itu kita bisa menjaga integrasi bangsa ya teman-teman. Caranya itu yang pertama tidak berperilaku rasis. Yang kedua adalah memberikan kebebasan beragama kepada orang lain. Terus yang ketiga ada bertindak adil kepada sesama. Bertindak sesuai peraturan yang berlaku baik di sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada menumbuhkan sikap tenggang rasa, aktif ikut serta dalam kegiatan masyarakat, bersikap penuh empati, tenggang rasa, dan toleran terhadap antar sesama manusia. Selanjutnya, ada menjalankan kewajiban dan amanah di lingkungan manapun dengan sebaik mungkin. Tidak bertindak semena-mena atas dasar kuasa yang dimiliki. Tidak menciptakan kelompok-kelompok tertentu yang dapat mengancam integritas bangsa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana menjaga integrasi bangsa yang harus dilakukan oleh generasi sekarang. Apakah jawaban pertanyaannya sudah terjawab? Baik, terima kasih. Oke. Dilanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya. Dalam bangsa Indonesia, seberapa pentingnya integrasi nasional itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk penyaji, apakah langsung dijawab atau nunggu? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Raffi. Pertanyaannya tadi itu, sebagai bangsa Indonesia, seberapa pentingkah integrasi nasional itu? Saya akan menjawab sepengetahuan saya ya, teman-teman. Integrasi nasional itu sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Mungkin itu saja, apakah pertanyaannya sudah terjawab, Mas Raffi? Baik, terima kasih Mbak Ovi. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Ya, baik. Apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Mohon izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kinara Gata dengan NIM akhir 033.
Izin bertanya, untuk tantangan bangsa Indonesia itu apa saja sih dalam membangun integrasi nasional? Terima kasih. Langsung saja ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kinara. Terima kasih sudah bertanya. Sebutkan tantangan bangsa Indonesia dalam membangun integrasi nasional. Kiranya begitu tadi pertanyaannya ya. Jawabannya itu, yang pertama, ada maraknya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau bisa disingkat KKN, yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan. Tantangan selanjutnya itu ada percobaan invasi asing yang ingin menguasai Indonesia, baik dari segi sumber daya alam maupun lainnya. Tantangan yang selanjutnya ada maraknya tindakan kriminalitas dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada sistem pendidikan nasional yang tidak merata juga tidak memadai. Tantangan yang terakhir ada kemajuan komunikasi dan transportasi yang mempengaruhi kehidupan maupun mobilitas masyarakat. Mungkin saya bisa menjawab seperti itu. Apakah pertanyaannya sudah terjawab, Mbak Inara? Sudah, terima kasih. Baik, sama-sama. Apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Baik, apabila sudah tidak ada yang bertanya lagi, Sebentar, Mbak Moderator. ya baik, di sini ada kolom chat masuk ya. Ada pertanyaan dari Khairunisa Amelia. Izin bertanya sebelumnya, perkenalkan saya Khairunisa Amelia Putri dengan NIM akhir 111 kelas 2022C. Pertanyaannya, bagaimana dan jelaskan menurut pendapat Anda mengenai fungsi wawasan Nusantara yang sesuai dengan integrasi nasional. Baik, kepada penyaji jawab.
Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya kepada Mbak Khairunisa atau Mbak L. Pertanyaannya tadi itu bagaimana dan jelaskan menurut pendapat Anda mengenai fungsi wawasan Nusantara yang sesuai dengan integrasi nasional. Mungkin jawabannya seperti ini. Hubungan antara wawasan Nusantara dan integrasi nasional itu untuk menyelenggarakan kehidupan nasional supaya tetap mengarah pada tujuan nasional, maka diperlukan suatu landasan dan pedoman yang kuat, yaitu berupa suatu konsep wawasan Nusantara untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional. Tujuan nasional yang ingin dicapai dari sosialisasi wawasan Nusantara melalui metode integrasi, yaitu supaya terjalin pemahaman tentang wawasan Nusantara sehingga akan membatasi sumber konflik di dalam tubuh bangsa Indonesia, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang, dan akan memantapkan kesadaran untuk mengutamakan kepentingan nasional dan cita-cita tujuan nasional. Apakah pertanyaannya sudah terjawab, Mbak L? Oke, bisa diterima untuk jawabannya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, saya akan kembalikan kepada Mbak Moderator. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada penyaji. Baik, sesi presentasi kali ini telah selesai. Baik, sebelum kita tutup acara diskusi pada malam hari ini, marilah kita foto bersama terlebih dahulu. Kepada operator yang bertugas, dipersilakan. Mungkin bisa di stop share dulu. Oke, dalam hitungan ketiga aku
Berikan Ya, senyum terbaikmu. ya, tolong senyumannya yang terbaik diperlihatkan. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin ada gaya lain, boleh? Karena kita kelompok 1 mungkin bisa begini. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Ada lagi mungkin atau sudah cukup? Durasi gimana? Mbak, kalau waktunya masih ada bisa dilanjut lagi. Oke, mungkin kita bisa foto 5 kali ya. Tadi kan sudah 2, jadi kita tambah lagi. Ayo, gayanya gimana? Ini. Oke. 1, 2, 3. Oke, 2 kali lagi ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1 kali lagi yang terakhir. Mungkin bisa inisialnya Mbak Ovi tadi yang sudah presentasi. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sesi dokumentasi sudah selesai. Baik, tak terasa sesi diskusi kita telah usai. Saya sebagai moderator, apabila ada mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.